Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom saudara. Shalom. Sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Mungkin di sini agak dingin atau sangat dingin gitu ya. Boleh fellowship dulu kanan kirinya, katakan ayo rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar pagi hari ini kita berjumpa sama Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi colek kanan kirinya, katakan ayo berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sama-sama di tempat ini ya Tuhan Yesus, semua karena kasih-Mu
merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu di tempat ini ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar yang Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan, semuanya berkenan di hatinya Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Katakan ucapan syukur-Mu sama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus dahsyat, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Engkau baik ya kami bersyukur, kami sungguh bersyukur kami sembah Engkau, kami puji Engkau, sebab Engkau hanya Kau. Terus kejar Tuhan saudara, sampai kau berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Jumpai kami pagi ini Tuhan, jumpai kami pagi ini ya Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami puji, kami sembah Kasih-Mu ada buat setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang melingkupi setiap kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kasih yang terindah
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu ada buat setiap kami ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Kau sangat baik buat setiap kami ya Tuhan. Sama-sama rasakan kasih-Nya Tuhan pagi ini
Kau yang kami agungkan ya Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan. Woo! Haleluya, amin. Semua bersukacita, amin. Coba lihat kanan kirinya katakan, apakah ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Karena kita semua bersukacita hari ini, mari sama-sama kita menari memuji Tuhan. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Sekali lagi dari awal kata dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sama-sama terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara salam kegiatan dari umat yang telah dimenangkan. Sorakan, haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari awal, biar saudara sendiri sama-sama katakan dengan gambus. Woo! Dan kecapi, mari kita Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan?
katakan. Sorak-sorai buat Tuhan. Serahkan. Semua bersukacita, amin. Amin. Sorai kanan kirinya, ayo bersukacita. Haleluya. Sekali lagi kita puji Tuhan. Yeay. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa buat setiap kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yeay. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Mari sama-sama angkat tangan kita nyatakan. Hanya Kau-Nya. Yang bisa lompat, sama-sama lompat, amin. One, two, three, oh. Ajaib Kau Tuhan, aku tak berkuasa. Kau sumber kemenangan, Tuhan tak berkuasa. Memintas namanya Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Dari awal kita sama-sama nyatakan. Kau terbayang kebesaran dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Yeay. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan. Hanya Kau-Nya layaki. Siap-siap lompat. One, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan, aku kan berkuasa. Kau sumber kemenangan, Tuhan yang berkuasa. Memintas nama Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan, katakan ye 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 ye. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan kita, katakan. Ajaib Kau Tuhan, aku tak berkuasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memintas nama Yesus. Siap-siap lompat. Ajaib Kau Tuhan, aku tak berkuasa. Kau sumber kemenangan, Tuhan berkuasa. Memintas nama Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita sorakan. Raja mulia. Haleluya. Haleluya, Tuhan dahsyat. DNA kita adalah restorasi pondok itu, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk,
Katakan kanan kirinya prajurit, kau prajurit Tuhan. Silakan duduk kembali saudara, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sungguh-sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama memuji, kami boleh sama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami Tuhan pagi ini Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami, firman-Mu yang menegur kami, bahkan firman-Mu yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Biar saudara sendiri katakan kasih-Mu, kasih-Mu. Sama-sama menyatakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku.
Haleluya, 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 haleluya. Oh ya ralaya sandam barala 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 barala. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Engkaulah alasan buat kami hidup ya Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi dunia yang tidak menentu ini, biar Kau kuatkan kami semua anak-anak-Mu. Kau tahu keadaan kami yang datang, Kau tahu keadaan kami masing-masing Tuhan yang datang kepadamu pada pagi siang hari ini. Kau lawat kami semua ya Tuhan. Kau jamah kami semua ya Tuhan. Oralah ya Tuhan, biar kasih-Mu melawat memulihkan setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Yang mengalami persoalan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami percaya hari-hari ke depan sekalipun dunia bergoncang, Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kau dengarkan doa dan seruan kami pada pagi siang hari ini. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, Kau disenangkan ya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami akan berbeda. Kami membawa kemenangan, kami membawa sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama menerima firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu ini dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada. Sehingga firman yang kami dengarkan menguatkan kami semuanya. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Shalom. Haleluya, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Haleluya, bersama Tuhan Yesus kita senantiasa luar biasa. Sekalipun dunia mengalami goncangan, biarlah Tuhan terus menyertai kita. Karena Tuhan berkata bahwa walaupun bumi bergoncang, firman Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Nah, kita juga terus tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Yuk sama-sama kita katakan saudara, 1, 2, 3. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Haleluya. Amanat agung berbicara bagaimana supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ayatnya Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19 dan 20 sama-sama saudara, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun dunia mengalami goncangan akibat perang di Timur Tengah, saudara, kita harus doakan supaya Indonesia terus dijaga dan dilindungi Tuhan. Amin. Waktu yang lalu ketua sinode kita bersama dengan anggota anggota MP ya, MP Majelis Pertimbangan, bersama-sama menyampaikan, saudara. Bahkan kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Banyak doakan Indonesia ini. Supaya Indonesia mengalami perlindungan Tuhan. Ya kita nggak tahu ke depan bagaimana, tapi biarlah kita gereja Tuhan. Tuhan memberikan perbedaan buat kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka fokus kita bukan hanya hal yang duniawi. Memang kita bekerja, kita berusaha, kita membangun rumah tangga, kita mendidik anak-anak kita untuk masa depan kita. Tetapi itu semua Bapak Ibu Saudara, itu yang kita lakukan biarlah semua di dalam perkenanan Tuhan. Dan terus kita minta sama Tuhan supaya Tuhan berkenan atas kita semuanya. Sehingga apa yang kita lakukan kerjakan, kita tidak melupakan apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya itu. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan baca dalam ayat yang berikutnya, 1 Yohanes pasal yang kedua yang ke-6 dikatakan,
Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah dia, ia wajib hidup sama seperti Kristuslah hidup. Gembala pembina kita memberikan tema untuk bulan ini yaitu hidup sama seperti Kristuslah hidup. Katakan bersama-sama saya, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana itu bisa kita lakukan, saudara? Kita minta tuntunan Tuhan supaya apa kita bisa menjalankan ini hidup kita. Makanya selalu namanya introspeksi diri. Kita bisa mengoreksi diri sendiri seperti itu. Kalau enggak, saudara, maka kita akan kebablasan. Maka kalau kita namanya berkaca ya, bercermin. Untuk apa? Untuk melihat keadaan diri kita. Wah, ini sudah benar belum sisirannya, sudah benar belum bedaknya, sudah belum benar alisnya, sudah belum listiknya. Nah, itu kita dandan seperti itu supaya apa? Kita bisa bercermin bagaimana kondisi kita. Demikian juga saudara kehidupan kita secara rohani. Sudahkah kita hidup kita sama seperti Kristus telah hidup? Orang-orang di sekitar kita bisa menjadi cermin buat kita. Bagaimana pilihan mereka kepada kita. Nah, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus beranjak di dalam satu namanya kedewasaan rohani. Ini yang saya bahas di dalam beberapa bulan terakhir ini, bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Efesus pasal yang keempat ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Selanjutnya, sama-sama kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sejak kita lahir baru Bapak Ibu Saudara, maka manusia rohani kita seharusnya bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu menuju kepada namanya kedewasaan rohani. Bukan hanya jasmani saja kita yang tambah dewasa, tetapi rohani kita juga harusnya semakin bertambah dewasa. Namun ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa untuk mencapai kedewasaan rohani tersebut, saudara, itu tidak otomatis. Itu terjadi karena apa? Karena ada satu kerinduan, ada usaha, bahkan ada bayar harga untuk bisa mencapai ke sana. Tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Salah satunya di dalam ayat ini, 2 Korintus 3:18 sama-sama dibaca. Dan kita semua dengan muka yang tidak terselubung dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan kita yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Supaya pada akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menuju kepada kedewasaan rohani. Ada 5 hal yang kita bahas waktu yang lalu dan 3 sudah kita bahas. Bagaimana ciri menjadi dewasa rohani, bagaimana ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Kemudian bulan lalu saya sampaikan tentang alasan mengapa kita harus menjadi dewasa rohani dan kita akan melihat yang keempat ini yaitu proses kedewasaan rohani. Oke, lihat slide berikutnya. Ini ciri-ciri seorang yang kekanak-kanakan, saudara, kerohanian yang kekanak-kanakan, statis, emosional, mudah goyah, egois, belum teruji, dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua tentang ciri-ciri yang kedewasaan rohani, yaitu kerohanian yang terus bertumbuh, hidup yang berbuah, mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan, hidup berkemenangan, dan menghargai didikan. Yang berikutnya, kedewasaan rohani tersebut Bapak Ibu Saudara tidak ditentukan oleh apa? Usia kekristenan kita. Berapapun kita menjadi orang Kristen, saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen, itu tidak menentukan kedewasaan rohani. Jabatan gerejawi juga tidak menentukan. Pengetahuan rohani juga tidak menentukan. Karunia rohani juga tidak menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa rohani. Karena itu, lalu apa Pak? Perubahan hidup kita. Oke, alasan mengapa kita menjadi dewasa rohani,
Karena kita adalah mempelai Kristus. Alasan mengapa kita menjadi dewasa rohani karena Allah menginginkan kita ini menghasilkan buah. Yang ketiga, alasan mengapa kita perlu menjadi dewasa rohani, yaitu untuk menerima tanggung jawab yang sudah lebih besar. Seorang yang sudah dewasa kan akan menerima tanggung jawab lebih besar, saudara. Beda dengan anak-anak, dia nggak mampu. Tapi setelah dewasa dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, dia ingin menguji kita dengan api, karena ada ujian yang harus kita lewati. Nah, itu yang kita bahas di dalam bulan-bulan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Katakan bersama saya, proses. Kehidupan kita Bapak Ibu Saudara tidak lepas dengan namanya proses. Dari sejak bertemunya sperma dengan sel telur Bapak Ibu Saudara itu proses. Pembuahan terjadi sampai menjadi janin, menjadi bayi dan dilahirkan. 9 bulan ibu-ibu itu mengandung, 9 bulan 10 hari. Mengandung, membawa anak tersebut. Itu proses, setelah anak itu lahir, wah sudah lupa berapa 9 bulan yang dialami itu kan. Apalagi sudah bulan-bulan terakhir, saudara, waduh itu. Istri saya merasakan, saya enggak merasakan. Tapi tahu kan seperti itu, saudara, bagaimana rasanya. Nah, saya dulu masih ingat itu, saudara. Ketika anak saya sudah mulai tumbuh rambutnya, itu katanya gatel. Di perut itu sampai digaruk-garuk gitu kan, waduh, gatel. Di dalam rasanya begitu. Makanya banyak ibu-ibu yang, maaf ya, perutnya tuh kan, kenapa? Karena gatel kan begitu kan, garis-garis kan begitu ya, seperti itu saudara. Proses terjadi, proses. Setelah bayi pun ada proses sampai dewasa, itu secara jasmania. Nah kerohanian kita hendaknya juga bertumbuh seperti itu menjadi dewasa rohani, ada prosesnya. Proses yang pertama yaitu pembaharuan pikiran, katakan bersama saya pembaharuan pikiran. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga dan yang sempurna, pembaharuan pikiran. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Karena itu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang Bapak Ibu kita bekerja, kita berusaha, kita berkarya, membesarkan anak-anak rumah tangga, itu kita lakukan, saudara. Tetapi jangan lupa, kita harus juga memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan hal-hal yang rohani juga. Bukan hanya mengejar uang, bukan hanya mengejar duit terus. Seperti katanya kereta api itu, duit, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan. Duit gitu kan. Ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan. Susah, susah, susah. Saudara. Jadi pikirkan perkara yang di atas. Diawali perubahan kedewasaan rohani dimulai dari pikiran. Nah, kedewasaan rohani dimulai dari pikiran. Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang pikirannya semakin berkembang serta wawasannya semakin luas. Karena itu jangan menutup diri pikiran kita dengan namanya firman Tuhan. Kita perlu bertobat dari cara berpikir kita. Dan jangan kita juga merasa diri sudah tahu. Wah, firman Tuhan saya sudah tahu. Sudah hafal di luar kepala. Begitu, sampai lupa. Karena di luar kepala ini begitu ya. Saudara, kebanyakan orang, saudara,
melakukan seperti itu. Kadang diajari, gak ngerti-ngerti, kan apa? Ya, gak mau belajar. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Ketika saya belajar teologi, Bapak Ibu Saudara, bukannya saya tambah ngerti, justru tambah nggak tahu. Ketika saya belajar, kok ternyata seperti ini, kok ternyata seperti ini ya. Begitu. Ketika saya mulai ambil S1, dan waktu itu sudah mulai menjajaki, diajak tuh masuk kelas S2, saya bilang, kok seperti ini ya, waduh. Ternyata banyak sekali yang saya tidak ketahui. Begitu. Akhirnya saya nggak kuat, mundur aja lah daripada stres. Begitu saya belajar sendirilah dari buku-buku, mempelajari dari seminar-seminar, begitu saudara. Pembaharuan pikiran, katakan pembaharuan pikiran. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini, jadi akhirnya, apa saudara? Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kita pikirkan itu, saudara. Perubahan pikiran menunjukkan tanda awal dari proses kedewasaan. Tetapi juga kita harus menghindari akan pikiran-pikiran yang salah. Buang pikiran-pikiran yang kekanak-kanakan. Buang segala pikiran-pikiran yang menyakitkan, yang tidak baik dari hidup kita. Supaya prosesnya bisa berlangsung, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi dewasa. Ketahuan orang itu dewasa dari cara berpikirnya. Begitu. Ada orang yang sudah kelihatannya badannya gede, badannya besar, tapi pikirannya masih anak-anak. Ada kan seperti itu? Karena mungkin dia kena kelainan jiwa dan sebagainya, bisa terjadi, saudara. Nah, dari pikiran akan mempengaruhi semua. Yang kedua yaitu menggali kebenaran firman Allah. Sama-sama 1, 2, 3 katakan. Lihat kanan kiri katakan, ayo menggali kebenaran firman Allah. Ibrani pasal yang ke-14 sama-sama, tetapi yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah dewasa, dia bisa makanan yang keras. Bisa makan makanan yang keras. Tetapi kalau masih bayi nggak bisa kan begitu. Makanya kadang kalau sudah mulai gede kan dilatih untuk bisa dikasih dari makan bubur, mulai dikasih makan nasi, ditambah sayur-sayuran yang agak bisa melembekkan seperti itu makanan, saudara. Tapi terus bertumbuh. Nah, rohani kita pun juga demikian. Dengan cara apa? Kita menggali firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 1 Efesus pasal 1 ayat 17-18 sama-sama dibaca, saudara, 1, 2, 3, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18, matamu, hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, supaya kita mata hati kita ini terang, Bapak Ibu Saudara. Mengenal Allah dengan benar, lalu melalui apa? Firman-Nya. Firman Allah adalah makanan yang penuh gizi dan penuh nutrisi bagi jiwa kita dan roh kita. Karena itu kita perlu menggali kebenaran firman Tuhan itu terus menerus, saudara. Saya tidak bosan-bosannya, ayo bacalah firman Tuhan setiap hari. Amin. Saya kirimkan renungan setiap hari di dalam grup, supaya apa? Kita baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu menjadi nutrisi dalam kehidupan kita. Kalau kita fokusnya dalam hal dunia ini, dunia ini dalam waktu yang singkat bisa guncang bagaimana, saudara. Wah, enggak menentu. Tapi biarlah kita, rohani kita makin kuat. Ya. Manusia rohani kita juga jangan diberi makan makanan-makanan yang tidak baik. Contoh
kayak pikiran-pikiran yang tidak baik begitu saudara ya. Karena apa yang kita baca, seperti berita-berita yang tidak baik itu akan mempengaruhi pikiran kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita semakin kuat kalau kita sering dengar firman Tuhan. Tetapi iman kita akan lemah kalau kita sering mendengar berita yang melemahkan kita. Dan juga yang disebut namanya junk food. Junk food apa? Duniawi. Itu akan mempengaruhi. Yang junk food yang kita sering makan aja akan mempengaruhi kita kok saudara. Betul gak? Makanan cepat saji itu. Makanya anak-anak muda nih, berhati-hatilah untuk makan makanan. Jangan makan yang cepat saji, akan mempengaruhi. Dan nanti usia 40, 50 tahun ke atas akan mulai menuai. Nah kita yang sudah usianya 40, 50 sudah mulai menuai kan? Sudah mulai muncul asam urat, sudah mulai muncul kolesterol, sudah mulai muncul darah tinggi, gitu ya. Ada yang kena gula, gitu kan? Itu dampak dari makanan-makanan yang lalu yang kita makan ini, saudara. Nah, jadi itu tuaian. Waktu yang lalu saya ketemu dengan teman pendeta, hamba Tuhan. Sebelum dia bertobat, sudah Kristen dari kecil. Sebelum dia jadi hamba Tuhan, itu kehidupannya apa ya namanya ya, minum, mabuk, ngerokok dan sebagainya. Nah, di usia sekarang, itu usia hampir sama-sama dengan saya, menuai saudara. Ternyata di dalam jantungnya itu ada penyumbatan. Akhirnya pasang ring. Gitu. Kalau ringnya ditaruh di sini saya enak ya. Masanya masuknya di sini. Gitu. Begitu. Jadi dia dikasih tahu ini Bapak sedang menuai apa yang dulu sudah pernah dilakukan. Jadi anak-anak muda, kalau boleh saya kasih saran, jangan engkau minum minuman keras, jangan engkau merokok, karena engkau akan menuai pada usia-usia itu. Usia 50 tahunan itu akan menuai. Bahkan tidak nyampe 50, 40 juga sudah menuai. Teman saya hamba Tuhan enggak nyampe 40, sudah dipanggil Tuhan. Begitu. Menuai. Kenapa? Apa yang kita tabur akan kita, hukum tabur tuai itu masih berlaku sampai hari ini saudara. Nah itu yang jasmania saja bisa seperti itu. Apalagi rohani kita. Karena itu kita gali firman Tuhan supaya apa? Supaya kita mengerti kebenaran. Dan itu akan membawa kita. Firman Tuhan adalah nutrisi, penuh gizi supaya rohani kita semakin kuat. Menghadapi setiap tantangan zaman ini Bapak Ibu Saudara. Dan memang karena kita ujung-ujungnya semuanya kita akan tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah. Tujuannya ke sana, seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita tinggali semuanya, udah kita doa sajalah. Itu saudara, enggak begitu juga. Kita makanya ada istilah berdoa dan bekerja. Yang Paulus berkata, yang tidak bekerja janganlah ia makan. Begitu. Nah, yang ketiga. Proses untuk kita menjadi dewasa rohani yaitu mengejar kepenuhan Kristus. Sama-sama 1, 2, 3. Mengejar. Efesus pasal yang keempat ayat 13 dan 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 15 sama-sama, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan tadi saudara, memegang kebenaran firman Tuhan tersebut untuk membawa kita bertumbuh ke arah siapa? Ke arah Tuhan Yesus. Makanya kita diminta untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti itu. Bagaimana dunia melihat kita? Sudahkah kepenuhan Kristus dalam hidup kita? Kata mengejar itu tidak berarti bahwa
itu dengan santai. Tetapi bisa dengan tenaga, bahkan mungkin dengan berlari. Contoh, kita ibadah hari ini, cuaca kan tidak baik-baik saja ya, cuacanya hujan gitu ya. Nah, saudara ibadah sini perlu perjuangan kan? Tadi pagi ibadahnya enggak sebanyak yang ini, gitu ya. Karena mungkin pagi-pagi lebih banyak hujannya, seperti itu. Berjuang untuk datang ke sini. Tapi mereka juga sudah berjuang, begitu. Tapi perlu pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Perlu perjuangan untuk sampai di sini. Supaya apa? Nah, ini adalah salah satu contoh. Sehingga hidup kita, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama terus berjuang untuk mengejar kepenuhan Kristus. Supaya di mana kita berada, orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Ada satu cerita, begitu. Beberapa sales itu berkumpul untuk rapat. Meeting selama 3 hari. Membahas bagaimana kemajuan penjualan mereka. Dan setelah 3 hari mereka masing-masing sudah punya target, sudah punya sasaran, dan setelah itu mereka akan pulang ke tempat masing-masing. Nah, ternyata karena saking banyaknya acara itu begitu padat, mereka selesainya agak terlambat. Dan mereka buru-buru untuk ke bandara. Di bandara ada seorang yang berjualan, itu ada seorang yang berjualan apel. Di meja ditaruh apel, dan yang jualan ini seorang anak gadis. Dan ternyata anak gadis ini buta. Lalu setelah orang-orang ini karena buru-buru untuk mengejar pesawat masuk ke bandara tersebut, saudara, tidak sengaja salah satunya menyenggol dari bangku dari anak ini. Sehingga bangkunya ambruk, apel-apelnya pada tumpah, kejar kemana-mana, dan apa yang dilakukan oleh anak ini, dia hanya bisa menangis. Aduh, apelku, apelku, gitu kan. Kemudian setelah dia bingung, yang sales yang lari tadi, saudara, yang nyenggol tadi, ingat, wah kasihan juga anak ini. Wah ternyata buta dia, lalu dia nengok, dan akhirnya dia kembali, nyamperin, menolong anak ini mengumpulkan apel-apel tersebut. Sampai semua terkumpul dan ditaruh meja lagi seperti semula. Lalu dikasih uang, kira-kira dalam rupiahnya sekitar 500.000. Ini nak, untuk mengganti kerugian. Setelah itu selesai, semua udah baik, sudah beres, dia pamitan pergi. Untuk cepat buru-buru supaya tidak ketinggalan pesawat, saudara. Karena harus mengejar kan begitu. Nah, ketika dia meninggalkan seperti itu, anak tersebut mengatakan begini, Pak, apakah Bapak Tuhan Yesus? Pertanyaan itu membuat dia kaget. Kenapa? Anak yang buta ini tentunya pernah mendengar nama Yesus, yaitu orang yang suka menolong, orang yang berbuat baik, dan banyak hal. Sambil berjalan menuju ke pesawat, dia merenungkan, apakah engkau Tuhan Yesus? Dari perilaku, orang ketahuan. Yang mengerti katakan amin? Hidup kita pun juga ketahuan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ini mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita atau tidak? Mungkin suatu saat nanti sudah akan ditanya, bisa-bisa sudah ditanya, apakah Bapak adalah Tuhan Yesus? Kalau itu terjadi, ya saya murid Tuhan Yesus, saya ikut Yesus. Dari situ kita bisa memberitakan Injil dari hidup kita. Mengapa? Karena perilaku kita, tingkah laku kita, itu berbicara lebih kuat daripada omongan kita. Amin Bapak Ibu? Mengerti? Masih semangat? Haleluya, haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Bagaimana supaya kita memasuki proses di dalam kedewasaan rohani ini Bapak Ibu Saudara. Prosesnya apa saja? Yang keempat, yang terakhir yaitu kita harus menang atas setiap ujian dan godaan. Bersama-sama katakan menang atas ujian dan godaan.
Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Upahnya ketika kita menang atas ujian dan godaan, ada mahkota kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengejar kedewasaan rohani tadi. Ada upah yang menantinya, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Proses kedewasaan rohani ini Bapak Ibu Saudara, kita harus terus tanggapi. Nah, ujian dan godaan itu bisa datang kepada kita kapan saja. Contoh saja Tuhan Yesus ketika dia sebelum di dalam pelayanannya, dia juga mengalami namanya ujian dan godaan. Karena Tuhan Yesus membaca firman Tuhan, dia membaca sebagai manusia, dia belajar, dia merenungkan firman Tuhan, saudara, makanya dia bisa menjawab. Makanya ketika ditanya, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Tuhan Yesus? Oh, bisa ya? Begitu? Tidak. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, saudara, ditanya seperti itu, apa jawab kita? Emang bisa batu jadi roti? Bisa begitu kan? Karena itu saudara, ujian dan godaan bisa datang kepada kita. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengalami ini. Ujian-ujian, godaan yang bermacam-macam lah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam bergaulan kita. Banyak ujian-ujian itu. Nah, kita harus menang Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci, ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menantang kau. Iblis ternyata mengutip Mazmur 91. Malaikat-malaikat menantang kau. Apa jawab Tuhan Yesus? Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara, jangan merasa dari, Mazmur 91 kita bacakan tiap hari Minggu begitu, lalu melangkah dengan tidak hikmat dan wahyu tadi, wah itu bisa berbahaya. Ada satu cerita, saya baca bukunya Bapak Yonggitsu. Ada sebuah KKR gerejanya, nah dia menceritakan ada 4 anak muda. Begitu semangat dia, begitu antusiasnya untuk datang ke situ. Tetapi pada waktu itu dia harus menyeberangi sungai yang banjir. Wah, karena dia beriman, kita harus datang ke KKR itu, beriman saudara. Sebagaimana Musa bisa membelah laut, kita akan lewati itu. Bagaimana orang Israel bisa melewati sungai Yordan, kita akan lewati itu. Lalu bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita akan berjalan di atas air. Wah, 4 orang anak-anak muda itu langsung mereka menyeberang di arus yang deras di sungai itu. Dan ternyata apa? Hanyut semuanya dan ditemukan meninggal. Enggak hikmat, enggak punya pengetahuan, saudara. Itu kan mencobai Tuhan. Betul enggak? Mencobai Tuhan. Ada satu cerita. Ada seorang ibu, posisi banjir begitu. Banjir. Lalu ketika sudah banjir naik 1 meter, itu dia naik ke atas. Bisa naik ke loteng. Sudah naik 2 meter, perahu datang. Dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gitu kan. Lalu orang yang di bawah perahu itu ngomong, Bu ayo cepat naik. Enggak, aku minta sama Tuhan Yesus tolong saya. Cepetan Bu, enggak mau. Ya udah, tinggal aja. Itu udah buru naik kan. Terus setelah itu naik lagi. Akhirnya dia naik ke atap, saudara. Naik ke atap. Terus dia minta tolong, Tuhan tolong. Begitu sudah di atas begitu, helikopter datang untuk ngambil itu. Bu cepat naik Bu. Enggak mau, aku minta Tuhan Yesus yang menolong saya, menyelamatkan saya. Tetap ngotot dia, udah ayo cepat naik. Enggak mau saudara, akhirnya apa? Tenggelamlah dia dan meninggal.
Di surga dia protes, Tuhan kenapa Tuhan gak nolong saya? Kenapa Tuhan gak nolong saya? Saya sudah tolong kamu. Yang pertama aku kirim perahu untuk menolong kamu, tetapi kamu gak mau. Yang kedua aku sampai kirim helikopter untuk menolong kamu, tetapi kamu gak mau. Jadinya ya seperti ini. Saudara, Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Amin, saudara. Nah, karena itu kita harus mendekat dengan Tuhan dan minta hikmat Tuhan, bukan mencobai Tuhan, saudara. Karena itu marilah kita menjadi dewasa rohani. Amin, lihat kanan kiri katakan, ayo kita menjadi dewasa rohani. Katakan lagi, lewati proses dengan baik. Jadilah pemenang. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian menghadapi keadaan dunia yang dengan tiba-tiba Amerika menyerang Iran ini berdampak kepada dunia yang sangat luar biasa. Tadi saya ngobrol sebentar dengan aparat keamanan di bawah, TNI, Polri, ngobrol sebentar. Kita wah iya Pak ini situasinya begini. Ya, kita doakan saudara dan biarlah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Ya, saya undang imam musik, tim PPW untuk sama-sama naik kita berdoa dan saya akan berdoa bagi saudara sekalian saya urapi supaya kuat menghadapi tantangan ini saudara. Orala barala Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan sekuat karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah kuatkan jiwa, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Mari sama-sama pakai berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku tak dapat
kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hanya dari sini kemenangan menjadi Segenap jiwa, segenap jiwaku. yes Lord. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau besar, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hanya dari sini kemenangan menjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hanya dari sini kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, Terjadi di sini. suarakan haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita arahkan tangan kita buat hamba Tuhan malam pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu, Tuhan gembala kami yang boleh sampaikan isi hatinya Tuhan. Yang Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan, biar pengurapan-Mu ada buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang pakai dengan dahsyat dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan buat hamba-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang terus jagai, Tuhan yang terus lindungi Tuhan, kesehatan, kekuatan ada buat hamba-Mu. Dan buat setiap kami ya Tuhan, Tuhan juga yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Pengumuman Minggu 8 Maret 2026 mengundang pengerja dan jemaat yang tergabung dalam KUL untuk hadir dan alami terobosan pada acara KUL Breakthrough diadakan pada hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Acara terbuka untuk umum. Telah dibuka lowongan pekerjaan sebagai security di GBI Modern Land. Bagi saudara yang terpanggil dan memenuhi kriteria, dapat menghubungi nomor 0818 851 144. Kriteria: pria maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 tahun, sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik. Healing Center diadakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Haleluya, sekali lagi boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Boleh kita sorakan haleluya. Haleluya, seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang siang hari ini diberkati firman Tuhan. Juga lewat pengurapan boleh lambaikan tangan. Haleluya, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani, amin.
Dan juga saya percaya juga setiap kita yang sudah terima pengurapan di siang hari ini, kita percaya ini bukan cuma hanya sekedar rutinitas ya Bapak Ibu, tapi kita harus merindukan sewaktu kita pengurapan itu, terima pengurapan itu artinya Tuhan sedang memberikan kita otoritas. Amin. Ya, jadi oleh karena itu setiap kali pengurapan jangan dianggap biasa-biasa Bapak Ibu ya. Jadi pengurapan itu luar biasa buat setiap kita, yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita ya, dalam mengiring Tuhan kita. Ya, kami dari atas nama pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa juga mengucapkan terima kasih kembali buat gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan ibadah satu maupun ibadah yang kedua. Biar kiranya pelayanan Bapak dan penggembalaan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan keluarga juga diberkati berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Ada yang sebelah kiri, kanan? Oh ada ternyata di depan ya. Selamat datang Ibu. Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu di tempat ini. Jadi saya informasikan terlebih dahulu jadwal ibadah kita di GBI Tiga Raksa. Kita ada 3 kali ibadah di tempat ini. Yang pertama jam 7.30 dan yang kedua di jam 9.30 seperti sekarang. Dan ibadah yang ketiga itu nanti di malam ya, di jam 7 malam. Nanti Ibu boleh menyesuaikan dengan waktu dengan jam-jam yang sudah tadi disebutkan. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu, kita tetap ada doa terobosan di tempat ini. Ya, setiap hari Rabu ya, khusus di hari Rabu besok di 11 Maret 2026 jam 19.30. Ini juga secara hybrid ya, kembali Bapak Ibu kami ingatkan, ada juga secara onsite di gereja dan juga dibuka juga secara online melalui aplikasi Zoom ya. Jadi kami mengundang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh ambil bagian di dalam doa terobosan ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sempat ke gereja boleh melalui Zoom ya Bapak Ibu. Jangan sampai dilewatkan. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang dibagikan gembala kita ya di grup. Itu bagaimana pesan dari Ketua GBI, Sinode GBI dan juga Gembala Pembina kita. Berkata bahwa untuk situasi yang sekarang ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu Pak Niko sampaikan, yang pertama berdoa, yang kedua berdoa, dan yang ketiga berdoa. Artinya kita harus banyak-banyak berdoa. Nah salah satu doa terobosan ini adalah sarana untuk kita bisa minta terobosan terjadi ya. Pemulihan, keamanan ya yang sedang bergejolak di Timur Tengah. Kita doakan supaya Tuhan juga ambil bagian di dalamnya untuk penyelesaian semua persoalan yang ada. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang berikutnya doa pagi setiap hari Sabtu untuk Sabtu besok di tanggal 14 Maret 2026 di jam 5 pagi. Mengundang setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh ambil bagian di dalam doa pagi ini. Yang berikutnya untuk ibadah youth, jangan lupa buat anak-anak muda kita juga besok tetap ada ya, Sabtu besok kita tetap, belum libur ya anak-anak muda. Nanti kita liburnya di tanggal 21 ya libur lebaran. Tapi kalau untuk hari Sabtu besok kita masih ada ibadah di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah kita ini. Masih tetap di jam yang sama di jam 7 malam. Untuk ibadah minggu depan, Minggu 15 Maret 2026. Ini nanti kita akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo. Sekaligus juga nanti ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Sama-sama kita nanti di minggu depan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus ini. Yang berikutnya kami informasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis. Kami beritahukan bahwa baptisan air itu akan diadakan setiap minggu ketiga ya. Artinya minggu depan akan ada baptisan air di tempat ini ya. Jamnya di jam setelah ibadah yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada pengarahan dulu nanti baptis gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ambil komitmen untuk dibaptis nanti segera mendaftar di counter pelayanan jemaat yang ada di bawah ya. Nanti mengisi formulirnya dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Yang berikutnya telah dibuka kelas penari atau tamborin ya buat Bapak Ibu yang punya anak yang berusia 12 tahun ke atas dan rindu untuk melayani sebagai di tim tamborin ya. Ini tamborin itu apa ya? Seperti yang tadi ya. Ada yang penari kita yang di depan itu ya. Jadi kalau ada yang rindu untuk melayani di bidang tamborin, kita buka kelasnya ya. Jadi akan dimulai latihan di minggu pertama dan minggu ketiga ya. Artinya minggu depan ini sudah akan dimulai gitu ya untuk latihannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak-anak yang udah berusia 12 tahun ke atas, rindu untuk melayani, langsung silakan saja mendaftar dengan teman-teman kita para penari yang ada. Atau bisa langsung menghubungi Delvi, ya Delvi yang tadi yang WL ya. Siapa tahu ada yang belum kenal Delvi gitu. Yang tadi WL itu namanya Delvi. Atau langsung di 0812 081297227304. Nanti Bapak Ibu boleh langsung hubungi ya. Atau dengan tim penari yang lainnya. Yang berikutnya untuk PAUD generasi bangkit ya.
PAUD bangkit generasi, kebalik lagi. Ya, ini kita akan buka ya. Jadi ini memang selama ini juga kita punya kerinduan juga ya untuk kita ada sekolah di gereja kita ya, karena berhubung banyak ruangan ya. Jadi dari Ryan itu minta supaya kita buka PAUD di sini ya, di Tiga Raksa. Nah, daripada masuk di sekolah yang mungkin sekolahnya yang nggak pernah dididik karakternya, nggak pernah dididik pengenalan akan Tuhannya, ayo Bapak Ibu yang punya anak 6 tahun ke bawah silakan segera mendaftar. Nanti anak-anak Bapak Ibu nanti akan dididik bagaimana punya karakter-karakter seperti Kristus, mental seperti mental Kristus, mental seperti mental prajurit, itu akan dididik, dibina nanti di PAUD ini gitu ya. Jadi segera mendaftar, nah kelas akan segera dibuka nanti ya di bulan Juli. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang punya anak usia 6 tahun ke bawah silakan langsung mendaftar dengan Kak Ari di 0822 1099 3875 atau dengan kakak-kakak sekolah minggu ada di belakang kakak-kakak sekolah minggu. Silakan segera mendaftar ya. Ada 2 kelas nanti yang akan dibuka, itu adalah playgroup A dan B ya. Silakan nanti Bapak Ibu langsung kalau informasi lebih lanjut dengan kakak sekolah minggunya. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, persembahan umum, persembahan perawatan gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan nanti boleh maju ke depan, memasukkan di kotak yang sudah disediakan. Demikian pengumuman di hari ini, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati semua. Untuk persembahan nanti Bapak Gembala kita akan berdoa untuk kita. Ya, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini, persembahan umum, persembahan untuk perawatan gereja. Bahkan juga anak-anak akan mengembalikan miliknya Tuhan, melalui persepuluhan, persembahan khusus Tuhan. Berkat-Mu melimpah-limpah, bukakan tingkap-tingkap langit. Dan curahkan berkat-Mu berkelimpahan setiap hasil usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dan hadir setiap belalahap yang sumpah menyerang hasil usaha anak-anakmu. Kami semua diberkati dan kami akan memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Mari Bapak Ibu angkatan kita semua dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita, berkatalah yang melimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, perlindungan dan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita senantiasa hari-hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua umat-umat pemenang ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati berlimpah-limpah Bapak Ibu semuanya.